pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di Puji Tuhan, selamat malam, selamat kita bertemu, kita berkumpul dalam rumah Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita satukan hati kita fokus untuk penyembahan kita,
pujian kita malam hari ini. Kami mengucap syukur Bapa yang baik buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami malam hari ini. Kerinduan kami datang menyembah-Mu, memuji-Mu, dan menerima berkat firman. Siaplah hati kami untuk kami masuk dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita angkat pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan.
berdiri. Katakan di hadapan Tuhan, Yesus, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu, kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk Kerinduan kami menyembah-Mu Engkau. Kerinduan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kerinduan kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Kerinduan kami memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan yang mempunyai hidup kami. Kami ada di tempat ini Tuhan. Kami mau bertemu dengan Engkau. Kami mau memuji nama-Mu, meninggikan Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena terlalu baik Engkau dalam kehidupan kami. Teramat baik Engkau bagi kami Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini Bapa kami rindu hanya nama-Mu saja yang dipuji di tempat ini. Dimuliakanlah Engkau, diagungkan Engkau di atas setiap pujian kami. Tepukan tangan kami, penyembahan kami, permainan musik kami, bunyi rebana kami, semua itu boleh naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun di mana saja umat-Mu Tuhan menyaksikan tayangan ini, di mana saja umat-Mu berbakti kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan sendiri yang memimpin. Biar semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulaikan ibadah kami malam hari ini dengan ucapan syukur dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Kita semua malam hari ini siap diberkati dengan sukacita yang daripada Tuhan. Luar biasa kebaikan Tuhan. Di akhir bulan 10 yang tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Kalau keberadaan kita malam hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Sampai malam hari ini Tuhan masih menolong kita. Patutlah kita memuji Tuhan, menyenangkan hatinya malam hari ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur.
bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Puji Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Hanya ucapan syukur kita malam hari ini yang dapat kita naikkan sebagai ucapan syukur, sebab begitu baik Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Datanglah Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, Mari datang menyembahnya, Tuhan Raja Maha Besar.
seluruh kaum pemuda-pemudi untuk membawakan pujiannya malam hari ini, mempersembahkan korban pujian bagi Tuhan. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Yang ini yang membantu gunung-gunung, kehadirannya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Mari pemuda-pemudi. Semua pemuda remaja, pemuda remaja yang tidak naik berarti orang tua.
Pemuda-pemudi berkomitmen tidak lelah bekerja di ladangnya Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Apakah itu pekerjaan, apakah itu jodoh, Tuhan menyediakan bagi kita semua. Semua akan indah pada waktunya. Tuhan memberkati pujian pemuda-pemudi malam hari ini. Kita semua bangkit berdiri kembali. Dialah segalanya, Dia bagiku. tinggal berdiri, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita akan menerima berkat yang luar biasa malam hari ini. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Sungguh Tuhan baik bagi kami. Siap kami diberkati Tuhan malam hari ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus Kau sungguh baik. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sampai yang berdoa untuk firman. Ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita beri kemuliaan Tuhan Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Terima kasih banyak Tuhan. Waktu yang indah,
Engkau izinkan kami untuk bersekutu bersama sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat waktu yang ada ini Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Biarlah setiap pujian, penyembahan kami, tepukan tangan kami yang menyenangkan hati-Mu, biarlah semuanya itu naik dan berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Dan Engkau siap untuk memberkati kami pada malam hari ini. Dan lebih lanjut lagi Tuhan, hati kami ingin diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pribadi, lepas pribadi pada malam hari ini. Singkapkan rahasia firman-Mu bagi kami lewat hamba-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengetahui apa yang harus kami lakukan dan apa yang tidak boleh kami lakukan. Tuhan berbicara kepada hamba-Mu, pakai bibir mulut hamba-Mu, sehingga hamba-Mu berkata-kata bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi atas mau dan kehendak Tuhan. Beracaralah dalam ibadah kami selanjutnya. Beracaralah dalam firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah Engkau yang kuasai tempat ini, menguasai hati dan hidup kami, sehingga kami duduk tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan sudah ada di atas hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan mimbar pada malam hari ini. Siaplah hati kami Tuhan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu dan semua yang telah hadir malam hari ini. Saya percaya kita datang dengan satu kerinduan dan kita yakin bahwa Dia yang kita sembah, yang menjadi pusat ibadah kita malam hari ini, ada bersama-sama dengan kita. Kendati pun kita tidak nampak Dia dengan mata jasmania kita, namun rohnya kita amini dan kita yakini bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. Sebab itu berbahagialah kita yang hadir malam hari ini, karena kita akan dijamu dengan kebenaran firman Allah. Karena firman Allah katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dijamu sehingga kenyang. Puji Tuhan, siaplah untuk dijamu dengan kebenaran firman Allah. Kita dapat dijamu oleh Tuhan kalau hati kita merasa lapar. Perlu kita haus, perlu kita lapar akan kebenaran hari-hari ini. Karena hanya kebenaranlah yang dapat menolong kita. Kekayaan, harta tidak akan meluputkan kita dari murka Tuhan. Tapi firman Allah katakan bahwa kebenaran akan meluputkan kita pada hari murka Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih buat kehadiran Ibu Bapak. Bahkan terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita malam hari ini. Kita buka Alkitab kita dapatkan pembacaan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Kalau tidak keberatan, saya persilakan kekasih sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menghormati pembacaan firman Allah malam hari ini. Puji Tuhan, saya akan baca
ayat yang ke-12, kemudian kekasih ayat 13, dan nanti ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. 3. Kami yang menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. 3. Bersukacitalah senantiasa. 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 3. Dan janganlah anggap enteng nubuat-nubuat. 3. Kita baca bersama-sama. 3. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu kekasih semua duduk kembali. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Allah. Bagaimana hati yang penuh dengan pujian. Hati yang penuh dengan pujian. Dan tentunya hal ini dapat kita lakukan kalau ada firman di dalam hati kita. Kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau hati kita ada firman dan itu akan keluar, kita naik ke hadapan hadirat Tuhan. Malam hari ini sama-sama kita membaca kebenaran firman Allah. Dan Alkitab katakan, berbahagia ia yang membaca, mereka yang mendengarkan, dan mereka yang melakukan kebenaran firman Allah. Jadi kekasih dalam Tuhan, kita sama-sama berbahagia. Kita sudah baca bersama-sama, kita sudah dengar bersama-sama. Dan mari dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan oleh Roh Kudus, kita dapat melakukan kebenaran firman Allah itu. Ada satu kesaksian yang saya membaca, bagaimana hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh dengan pujian. Dan pujian ini bukan kepada manusia, tapi pujian ini ditujukan kepada Tuhan yang pemilik kehidupan ini. Saya membaca satu tulisan tentang seorang yang namanya Dean Dendler, di mana kekasih di dalam Tuhan dikatakan bahwa dia sakit, yaitu kanker. Dia kanker terminal. Nah kekasih, dia ambil keputusan, dia memutuskan bahwa dia dirawat di rumah sakit. Dan kekasih di dalam Tuhan, dia memutuskan bahwa dia akan membuat kamar rumah sakitnya suatu tempat kediaman istimewa bagi Tuhan. Mengapa kekasih? Dia katakan demikian. Dia akan membuat kamar rumah sakitnya menjadi satu tempat yang mulia, tempat yang suci bagi Tuhan. Karena apa? Dia akan memuji Tuhan dalam kondisi yang dia hadapi, dalam keadaan yang lemah, tetapi dia mau memuji Tuhan. Dia bertekad untuk memuji Tuhan. Dia berkata bahwa aku akan memuji Tuhan sepanjang kekekalan. Dan dia berkata kepada istrinya bahwa tetapi hanya selama waktuku yang singkat di bumi, aku dapat membawa kesukaan baginya dengan memuji dia di
tengah kesakitan. Haleluya. Dia sadar bahwa hidupnya adalah karena Tuhan, hanya ada karena Tuhan. Kalau dia masih bernafas, kendati pun dia sementara menderita kanker terminal, namun kekasih di dalam Tuhan, hidupnya yang ada dikatakan bahwa kamar rumah sakitku akan saya jadikan tempat kediaman yang istimewa bagi Tuhan. Artinya kekasih di dalam Tuhan, dalam hidupnya yang ada, dia akan memuji Tuhan. Dan dia berkata kepada istrinya, hanya dalam waktuku yang masih singkat di bumi ini, aku mau memuji, memuliakan Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan, memang kehidupan kita manusia tidak lama, hanya singkat saja. Kata firman Allah di dalam Ayub pasal yang ke-14 ayat yang pertama, di situ dikatakan, adapun hidup manusia singkat jua umurnya, dan ia berpuas-puas dengan kesusahan. Saya bacakan ayat itu terjemahan lama kekasih, dan saya ingin bacakan kebenaran itu di dalam bahasa yang kita pegang, Alkitab yang kita pegang. Ayub 14 ayat 1 dan ayat 2. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ayat 2. Seperti bunga ia berkembang dan lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Kekasih, itulah keadaan manusia. Dan saya katakan tadi bahwa Dean Dehler yang menderita kanker terminal, dia katakan bahwa dalam waktuku yang masih singkat, yang singkat ini, karena dia tahu dia pasti akan mati. Dalam waktuku yang singkat selama hidup di bumi ini, aku mau memuji Tuhan. Aku mau berterima kasih kepada Tuhan. Dan kiranya ini akan mendorong kita sebagai orang-orang yang percaya, yang menyadari bahwa kita hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Dan biarlah dengan waktu yang Tuhan berikan, kita memakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hidup kita yang masih ada, kadangkala kita mendengarkan hidup yang sisa kami serahkan kepada Tuhan. Memang kita tidak tahu kita hidup di dalam dunia ini sampai berapa lama. Dan Alkitab katakan bahwa umur manusia itu 70 tahun. Dan kalau kuat 80 tahun, selebihnya adalah penderitaan. Jadi saya sudah dapat bonus. Haleluya. Sudah nanti Januari 74 tahun. Jadi sudah ada bonus. Nah, Alkitab katakan bahwa kalau kuat 80 tahun, tetapi selebihnya itu penderitaan. Namun kekasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Pengkhotbah mengatakan, seberapapun apakah umur manusia itu panjang atau pendek, banyak atau sedikit, tetapi biarlah ia menyadari bahwa kekekalan lebih jauh, lebih lama daripada hidup di dunia ini. Itulah sebabnya dengan hidup kita yang ada, seperti kesaksian dari Dean Dehler, dia katakan, aku mau memuliakan Tuhan. Dia membuat kamar rumah sakit yang dia tempati untuk menjadikan tempat teristimewa bagi Tuhan. Hidupnya yang ada dia serahkan kepada Tuhan. Dan kekasih di dalam Tuhan, dia katakan kepada istrinya bahwa tapi hanya selama waktuku yang singkat di bumi, aku dapat membawa kesukaan baginya, bagi Tuhan, dengan memuji Dia di tengah-tengah kesakitan. Dapatkah kita mengucap syukur? Dapatkah kita memuji Dia di tengah-tengah keadaan kita, keadaan yang sukar sekalipun, kesulitan sekalipun, kekasih?
Dapatkah kita memuji Tuhan? Dapatkah kita bersyukur kepada Tuhan? Tadi di dalam pembacaan kita, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Di dalam ayat yang ke-16 saya bacakan, bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Jadi tidak hanya di waktu kita sehat. Kesaksian dari Dan Dahler bahwa di waktu yang sakit dia memberikan yang terbaik, tempat yang teristimewa bagi Tuhan untuk memuji Dia. Dan sungguh luar biasa. Pujian yang keluar dari hati yang suci, hati yang tulus akan memberkati orang lain. Dan ketika kesaksian itu dikatakan bahwa ketika ia meninggal, teman dekatnya berkata, kamar Dean menjadi suatu tempat suci, ranjangnya sebuah mimbar, dan semua yang datang untuk menghiburnya diberkati. Lagu pujian memang tidak menyembuhkan fisik Dean, namun orang dapat mencermati bagaimana pujian yang lahir dari hati penuh syukur mengubah cara pandangnya terhadap penyakit dan membawa orang lain memuliakan Tuhan. Haleluya. Ketika kita dalam keadaan dan kondisi yang lemah sekalipun, keadaan sakit mungkin, atau keadaan apapun, kita dapat memuji Tuhan. Orang lain akan diberkati kalau mereka melihat kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Dan dikatakan kesaksian itu bahwa ketika Dean ini sudah meninggal, semua yang datang melihatnya mencermati keadaannya bahwa memang pujian yang dia berikan kepada Tuhan itu tidak menyembuhkan fisiknya, tetapi pujian itu telah menjadi berkat bagi banyak orang, dan olehnya orang lain dapat memuliakan Tuhan. Haleluya. Demikianlah kekasih di dalam Tuhan, di dalam hidup kita. Kalau Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika bahwa bersukacitalah senantiasa dan tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua. Kekasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Allah malam hari ini, kalau kita membaca bagaimana keadaan jemaat yang ada di Tesalonika, bukanlah mereka tidak mengalami namanya kesulitan. Bahkan dikatakan firman Allah, mereka mengalami penderitaan juga. Kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang beberapa ayat saya akan bacakan. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 2. Saya mulai bacakan demikian firman sampai ayat yang ke-9. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua yang menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ayat 4. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu.
dan kami telah menjadi penurut kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan, dan dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan di Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ayat 9, sebab mereka semua bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah yang untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Bahwa jemaat Tesalonika bukanlah mereka dalam keadaan yang baik-baik saja, bukan tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang mereka hadapi. Tapi kita baca tadi pembacaan, mereka mengalami penindasan, tetapi mereka dengan sukacita telah menerima firman Allah yang disampaikan oleh Paulus, dan dengan firman Allah yang disampaikan itu, dengan kuasa Roh Kudus, mereka berbalik dari penyembahan berhala dan percaya menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Dan kekasih, mereka mengalami penindasan, mereka mengalami aniaya, namun Paulus ajarkan untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Mengapa harus mengucap syukur? Karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita, bagi orang yang percaya. Mengucap syukur adalah sesuatu yang diwajibkan bagi kita sebagai orang yang percaya. Tidak hanya di waktu kita senang, tidak hanya di waktu kita mendapat berkat yang berlimpah baru kita mengucap syukur, tetapi di dalam segala keadaan. Ayat 18 tadi dari pembacaan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur, mengucap syukur kepada Allah, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebab itu kekasih di dalam Tuhan, dapatkah kita mengucap syukur kalau tidak ada kebenaran di dalam hati kita, seperti yang dialami oleh jemaat yang ada di Tesalonika? Mereka ditindas, dianiaya, tetapi karena ada firman yang mereka terima, mereka sudah menerima kebenaran yang disampaikan oleh Paulus, sehingga mereka berbalik dari hal-hal yang tidak benar, dari penyembahan berhala, dan berbalik kepada Tuhan, menyembah kepada Allah yang hidup, yang telah mati, bangkit dan naik ke surga. Itulah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak akan ragu akan kebenaran Tuhan. Kita tidak ragu dan kita tidak perlu khawatir di dalam menyembah Tuhan, karena Dia Allah yang hidup. Dia Yesus yang sudah mati, namun Dia bangkit, dan Dia untuk membenarkan saudara dan saya. Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Mungkin kita berkata, saya tidak berbuat dosa. Tapi Alkitab katakan, barang siapa berkata aku tidak berdosa, maka ia berdusta. Ia berdusta, sebab firman Allah katakan semua manusia sudah berbuat dosa, dan akibat daripada dosa itu adalah kematian.
Tetapi syukurlah kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kita boleh beroleh hidup yang kekal. Dia sudah mati untuk menebus dosa kita, dan ia menyatakan bahwa kita tidak berdosa lagi. Segala pelanggaran kita dihapuskan oleh Tuhan, dan kekasih di dalam Tuhan kita, dia bangkit dari kematian untuk membenarkan kita, sehingga kita dinyatakan tidak berdosa. Itulah sebabnya tidakkah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Tidakkah kita harus menaikkan pujian syukur kepada Tuhan? Biarlah kebenaran firman Allah malam hari ini, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Apakah kita sakit ataukah senang, mengucap syukur kepada Tuhan, karena di dalam segala hal kita mengucap syukur, itu yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, bagaimana Paulus dan Silas, mereka dijebloskan ke dalam penjara, bukan karena mereka jahat, tidak, hanya karena mereka memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Maka mereka dijebloskan ke dalam penjara. Namun kekasih di dalam Tuhan, mereka di dalam penjara, sudah di dalam penjara, dikurungan, diikat lagi kaki tangannya. Tetapi apa yang terjadi? Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-25, di situ dikatakan, pada tengah malam mereka memuji Tuhan. Tangan mereka terikat, kaki mereka terikat, tapi mulut mereka tidak disumbat. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, dalam penjara mereka mengucap syukur. Dan apa yang terjadi? Dengan pujian mereka pada tengah malam, pintu-pintu penjara terbuka. Haleluya. Ada pujian, ada mujizat di dalam puji-pujian. Haleluya. Ketika kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Segala belenggu-belenggu dosa dilepaskan, dan kita memperoleh damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan di tengah malam, mujizat terjadi, pintu penjara terbuka. Sehingga kekasih di dalam Tuhan, kalau kita baca dalam pasal itu, dalam ayat-ayat itu, bagaimana kepala penjara kelapas berusaha mau membunuh diri. Karena apa? Dia sangka, dia berpikir bahwa semua tawanan sudah lari. Pintu penjara terbuka, sedangkan tidak terbuka. Kalau biasa kita lihat di televisi, ada yang bobol jendela, kendati pun sudah pakai kawat, masih dibobol. Karena apa? Mau lepas. Tetapi ketika Paulus dan Silas menyanyi dan mujizat terjadi, pintu penjara terbuka, tetapi tahanan tidak ada yang lari. Tidak ada yang lari, karena apa? Kuasa Tuhan yang menahan mereka. Dan dikira oleh kepala penjara bahwa semua tawanan sudah lari. Dan akhirnya Paulus katakan, jangan celakakan dirimu karena ingin bunuh diri, karena dia berpikir bahwa semua tawanan sudah lari. Maka Paulus dan Silas katakan, jangan celakakan dirimu, kami semua ada di sini. Itu pekerjaan siapa kekasih? Itu adalah kuasa dan mujizat Tuhan. Itu adalah pekerjaan daripada Tuhan. Dan kekasih di dalam Tuhan, endingnya kita lihat, kita baca bahwa kepala penjara bertobat. Dan mereka memberi diri, seisi rumah tangga bertobat, percaya kepada Yesus. Haleluya. Ada mujizat. Selain mujizat pintu penjara terbuka dengan sendirinya, mujizat yang besar, kepala penjara dan seisi rumahnya diselamatkan.
Haleluya. Kepala penjara berkata, apakah yang harus kami perbuat? Paulus katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Dan akhirnya tengah malam mereka memberi diri untuk dibaptis dan mereka menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Haleluya. Mari kekasih di dalam Tuhan, mengucap syukurlah di dalam apa yang kita hadapi, apa yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup ini. Mungkin ada kekhawatiran, mungkin ada kecemasan, apa yang kita akan lakukan, apa yang kita dapatkan di hari-hari yang akan datang. Tetapi serahkanlah semua kepada Tuhan. Alkitab katakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Bahkan di dalam Amsal Sulaiman pasal yang kelima di situ dikatakan, percayakanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Tetapi bagaimana Tuhan akan bertindak untuk menolong kita kalau kita tidak serahkan hidup kita, kita tidak serahkan masalah kita, kita tidak serahkan pergumulan kita. Mari kekasih di dalam Tuhan, di dalam pujian kepada Tuhan, di dalam ucapan syukur kepada Tuhan, ada mujizat yang kita dapat alami. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, mari imanilah kebenaran firman Allah. Firman Allah yang hidup, yang dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus. Sebab Alkitab katakan bahwa huruf mematikan, tetapi roh itulah yang menghidupkan. Kami hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Allah, tetapi kalau Roh Kudus tidak hidupkan di dalam hati kekasih, saudara tidak akan dapatkan apa-apa daripada Tuhan. Tetapi berita yang diurapi oleh Tuhan, berita yang diurapi oleh Roh Kudus akan menyentuh hati. Mungkin satu kata saja dapat menyentuh hati kekasih, sehingga dapat memperoleh berkat, kekuatan di dalam mengiring Tuhan. Mari kekasih di dalam Tuhan, firman Allah katakan bahwa mengucap syukurlah kepada Tuhan di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dianjurkan, ditekankan kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka mengucap syukur. Mengapa? Karena di dalam mengucap syukur itulah yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah malam hari ini. Dalam situasi apakah yang kita hadapi? Apakah ucapan syukur kita ya tergantung atau terganggu dengan keadaan di sekeliling kita? Terganggu dengan apa yang kita alami dalam keseharian kita. Mari kekasih di dalam Tuhan, kiranya hal-hal ini tidak akan membuat kita untuk menjadi tawar hati. Tapi Rasul Paulus katakan bahwa segala penderitaan yang kita hadapi tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 dan sampai ayat yang ke-18. Sehingga ketika kita dihadapkan kepada pergumulan, kesukaran dan penderitaan sekalipun, kita tidak tawar hati. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 dan sampai ayat yang ke-18 demikian. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan,
melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Penderitaan yang kita hadapi sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan yang kekal. Karena apa, kekasih di dalam Tuhan? Dia menyiapkan bagi kita hal yang terbaik, hal yang terindah. Dan mari kita tidak memperhatikan apa yang kelihatan, tetapi yang kita perhatikan adalah yang kekal. Yang kelihatan firman Allah katakan itu sementara, itu akan berlalu, itu akan hilang lenyap. Tetapi yang kekal, yang tak kelihatan, yaitulah iman kepada Yesus Kristus, akan membawa kita kepada kekekalan. Mari kekasih, imanilah, percayalah terus kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-35 di situ dikatakan, janganlah lepaskan imanmu, jangan lepaskan pengharapanmu, imanmu kepada Yesus Kristus, tetapi peganglah teguh-teguh, berpeganglah teguh kepada iman itu. Jangan lepaskan, karena kalau kita melepaskan iman, Tuhan tidak berkenan. Kita akan kehilangan keselamatan. Tetapi mari kekasih di dalam Tuhan, kita diselamatkan bukan karena baik kita, bukan karena kita melakukan perbuatan yang baik. Kendati pun ada yang berkata kita diselamatkan karena kita buat ini, buat itu. Tidak. Tetapi Alkitab katakan, gariskan, bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan perbuatan baik kita, tetapi adalah anugerah Tuhan bagi kita. Sebab itu iringlah terus dia. Seperti kesaksian yang saya bacakan tadi, bahwa Dandela, dia telah menyadari bahwa hidupnya yang singkat itu dia mau pakai untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan orang lain yang menyaksikan itu dapat juga memuliakan Tuhan. Mari kiranya Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah itu. Ketika kita mengucap syukur di dalam kehidupan kita, apakah kita mengalami kesulitan, kekurangan, pasti Tuhan akan menolong. Kita mengucap syukur, ada kuasa di dalam mengucap syukur. Dan Tuhan akan melakukan hal yang tidak pernah kita pikirkan. Itu Tuhan akan buat bagi kita, sehingga kita dapat menghormati Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia sungguh baik bagi kita. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah malam hari ini. Mari kekasih di dalam Tuhan, saya persilakan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan itu pujian, ajarku Tuhan berterima kasih. Haleluya. 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 Awal kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Ajarku Tuhan
ajarku Tuhan berterima. Tidak hanya di waktu kita naik pangkat atau kan kita berajar, kita mengucap syukur, tapi kita mengucap syukur di dalam segala keadaan. Keberadaan kita hanyalah anugerah Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Saya persilakan Ibu Gloria Kailan akan memimpin kita dalam doa.
senantiasa mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena semua yang ada di dalam hidup kami hanya oleh anugerah Tuhan semata, hanya karena belas kasihan-Mu Tuhan bagi hidup kami, maka kami ada sampai malam hari ini. Kami menyadari apa yang ada di dalam hidup kami karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Untuk itu Tuhan, firman-Mu yang datang bagi hidup kami malam hari ini mengingatkan kami untuk kami selalu mengucap syukur, memuji Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan buat apa yang terjadi di dalam hidup kami. Ketika kami senang, ketika kami susah, ketika kami sehat, atau ketika kami sakit, atau dalam keadaan apapun kami, biar hati, bibir, mulut kami senantiasa memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang kami terima malam hari ini. Firman-Mu kami taruh di dalam hati kami. Lalu Allah Roh Kudus yang memberkati firman-Mu, yang menguatkan setiap kami, untuk kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup ini. Memberkati Ibu Gembala kami yang sudah menjadi berkat Tuhan bagi kami malam hari ini. Pakai terus Tuhan, kekuatan, kesehatan terus limpah dalam kehidupan Ibu Gembala kami. Bahkan dalam membawa kami jemaat Tuhan, terus bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan. Kami bertumbuh semakin setia, semakin bersungguh-sungguh di dalam mengiring dan melayani-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan kami. Malam hari ini kami akan melanjutkan ibadah kami dengan kami memberi korban syukur yang ada pada kami. Kami tahu semuanya daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau melakukan ini dengan sukacita hati kami. Dan biarlah berkat Tuhan semakin melimpah dicurahkan, baik dalam rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan kami masing-masing, bahkan dalam kehidupan anak-anak kami. Semuanya kami menikmati berkat Tuhan. Kami lakukan dengan sukacita dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati malam hari ini. Haleluya. Tidak semangat, kayaknya berat semua beban kita malam hari ini. Kita sudah diberkati Tuhan malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Kita akan memberikan persembahan kita. Senang, hati sebab
Kita akan mendengarkan pengumuman untuk acara ibadah kita sepekan yang akan kita lalui. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu, pukul 6 sore, kebaktian kaum Bapak dan Ibu di gereja. Hari Kamis, pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat, jam 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu, pukul 5 sore, latihan ibadah pemuda. Pukul 6:30 malam, ibadah pemuda. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Gloria Kailem. Musik Gusti Gideon, Wita, dan Bapak Yohanes. Singers Ibu Magdalena Herman, Ibu Jenny Julius, dan Ibu Yusda Yonas. Rebana, Vena, Reren, dan Tere. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Bapak Teddy Mosialu dan Bapak Uhad Siboya. Aser Bapak Ibu David Kandi Sosang. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Saudara Julius. Musik Gusti, Tria, Juan, dan Stephen. Singers Bapak Medi, Bapak Otniel Amba, dan Bapak Yonas. Rebana, Ein, Fani, dan Vanessa. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Esther dan Immanuel. Aser, Novito, dan Indri Sondak. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Itulah kegiatan kita sepanjang minggu yang akan kita lalui. Terima kasih buat kehadiran kita semua malam hari ini. Kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita pulang dengan sukacita hati. Kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Nanti kami serahkan kepada Ibu Gembala untuk memberkati kita dengan doa. Layak dipuji. Dulu sekarang dan selamanya.
menerima pujian dan syukur. Kami berterima kasih buat campur tangan Tuhan di dalam ibadah kami malam hari ini. Segala kekurangan yang Tuhan dapatkan, yang Kau suncut, biarlah Tuhan sempurnakan. Dan biarlah semuanya itu hanya bagi kemuliaan Tuhan. Setiap umat-Mu yang telah hadir, baik kami orang tua, pemuda remaja sampai kepada anak-anak, diberkati oleh Tuhan dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, baik secara pribadi bahkan di dalam rumah tangga masing-masing. Kiranya ditolong oleh Tuhan, campur tangan Tuhan nyata, sehingga ada pujian syukur naik di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati umat-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan, dalam segala tugas-tugas mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan berkati, sehingga tetap ada pujian naik di hadapan hadirat-Mu. Bapa, malam hari ini kami menyerahkan perjalanan hamba-Mu Pendeta Max ke Makassar, yang selanjutnya akan ke Papua Barat. Tuhan, kiranya akan dahului dan campur tangan, dan semua acara yang akan dilaksanakan, jadilah semua di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan, sehingga boleh kembali lagi kami dapat bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Sekali lagi semua yang telah hadir malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Setiap korban kasih yang sudah diletakkan, Tuhan tilik, Tuhan kiranya lipat gandakan apa yang ada pada umat-Mu, sehingga tetap ada pujian naik di hadapan hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akhiri ibadah kami, pulang bersama-sama dengan umat-Mu yang akan kembali ke rumah. Dan biarlah kiranya di sepanjang malam ini Tuhan menjadi pagar api berkeliling setiap rumah tangga anak-anak ketebusan-Mu. Semua dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh sehat kuat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita masuk di dalam kemuliaan-Nya. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.